The real fight, perjuangan yang sesungguhnya. Selama hidup, manusia berjuang bagaimana jadi kaya, menjadi lebih kaya, supaya bisa punya apa saja, pergi kemana saja, makan apa saja, bisa beli apa saja, dan dihargai siapa saja. Tapi saya ingin mengingatkan kepada setiap kita bahwa perjuangan kita yang sesungguhnya bukanlah untuk menjadi kaya dan punya segalanya, tetapi perjuangan kita dalam hidup ini yang sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa masuk surga. Banyak orang yang terlena dengan kenikmatan hidup sampai lupa bahwa suatu hari nanti dia harus mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Allah. Ada 3 jalan masuk surga. Yang pertama, mempercayai Yesus Kristus sebagai Isa Al-Masih atau Mesias, Juru Selamat. Yang kedua, melakukan kehendak Bapa atau melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, Yesus menjelaskan jalan untuk masuk surga adalah dengan hidup mengasihi sesama. Banyak orang yang ketika mereka tahu banyak firman, mereka pikir mereka sudah hidup dalam ketaatan, mereka layak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Agama adalah jalan manusia mencari Sang Pencipta. Tapi ibadah itu bukan untuk pembenaran diri kita. Ibadah adalah ungkapan rasa syukur, rasa hormat, dan kasih kita kepada Allah. Kita harus menikmati masa hidup kita di dunia ini, tetapi kita nggak boleh melupakan bahwa pada akhirnya nanti kita harus mengakhiri hidup ini. Jangan hidup seolah hidup kita ini tidak ada akhirnya. Perjuangan kita yang sesungguhnya adalah untuk memperoleh mahkota abadi di kerajaan sorga. Dalam hidup mengikut Kristus itu butuh perjuangan. Kenapa hidup dalam kebenaran butuh perjuangan? Karena tidak ada orang yang bisa 100% baik. Selama kita hidup di tubuh kita yang fana ini, kita harus terus berjuang untuk melawan keinginan daging. Mengapa banyak orang yang terus jatuh bangun dalam dosa yang sama meskipun mereka sudah tahu kebenaran? Karena banyak orang yang menganggap sepi kemurahan Tuhan. Saya percaya kita butuh kasih karunia Allah, tapi keputusan kita, tekad yang bulat untuk menang atas dosa harus lahir dari keinginan kita sendiri. Untuk hidup dalam kebenaran itu butuh perjuangan. Oleh karena itu, the real fight, perjuangan kita yang sesungguhnya adalah hidup dalam kebenaran supaya kita mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tuhan mau kita berubah, insyaf atas segala dosa kita karena kita mengasihi Dia dan menghargai kasih karunia-Nya. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami dan seisi rumah kami. Sebentar firman-Mu disampaikan, berikanlah roh hikmat dan wahyu, supaya firman-Mu dapat kami mengerti dan kami hidupi. Tolong hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Biar hanya Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul The Real Fight, perjuangan yang sesungguhnya. Selama hidup, manusia berjuang bagaimana jadi kaya, menjadi lebih kaya, supaya bisa punya apa saja, pergi kemana saja, makan apa saja, bisa beli apa saja, dan dihargai siapa saja. Tapi saya ingin mengingatkan kepada setiap kita bahwa perjuangan kita yang sesungguhnya bukanlah untuk menjadi kaya dan punya segalanya, tetapi perjuangan kita dalam hidup ini yang sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa masuk surga. Enjoy your flight, but don't forget your real fight. Enjoy your journey, but don't forget where you are heading. Tentu kita harus menikmati hidup kita di dunia ini, tapi kita tidak boleh melupakan destinasi akhir hidup kita. Banyak orang yang terlena dengan kenikmatan hidup sampai lupa bahwa suatu hari nanti dia harus mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Allah. Roma 14 ayat 12 berkata, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Di dalam perjanjian baru, Yesus menjelaskan ada 3 jalan masuk surga. Yang pertama, mempercayai Yesus Kristus sebagai Isa Al-Masih atau Mesias, Juru Selamat. Yohanes 14 ayat yang ke-6 dengan judul perikop rumah Bapa, Yesus berkata begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus menjelaskan bahwa tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa selain dari mereka yang mempercayai Dia sebagai Juru Selamat. Yang kedua, Yesus menjelaskan
Jalan masuk surga adalah melakukan kehendak Bapa atau melakukan firman Tuhan. Matius 7 ayat 21 berkata begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Matius 19 ayat 17b berkata, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Yesus menyampaikan kepada kita bahwa kalau kita ingin masuk dalam kerajaan kekal, kita harus melakukan kehendak Bapa di sorga dan hidup melakukan kebenaran. Yang ketiga, Yesus menjelaskan jalan untuk masuk sorga adalah dengan hidup mengasihi sesama. Dalam Matius 25 dengan judul perikop penghakiman terakhir dalam ayat 34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ayat 35, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ayat 36, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Di ayat yang ke-40 dikatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jelas sekali bahwa di dalam perikop penghakiman terakhir ini, Yesus sedang mengajarkan kepada kita bahwa untuk mendapat bagian dalam kekekalan, kita harus hidup mengasihi sesama kita. Pernahkah Anda mendengar orang berkata, perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita? Manusia tidak bisa masuk surga hanya dengan berbuat baik saja. Ada benarnya, tapi yang pasti saya yakini orang tidak bisa masuk surga kalau tidak baik. Suatu hari ada seorang muda yang kaya, dalam Matius 19 ayat 16, datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ayat 17, jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ayat 18, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Saya ingin mengingatkan, agar di dalam hidup ini, jangan sampai kita melupakan apa yang paling penting. Bagi anak muda ini, ternyata yang paling penting adalah hartanya. Ketika dia datang kepada Yesus, dia ingin tahu bagaimana caranya dia bisa masuk surga dengan berbuat baik. Dia sudah lakukan semua hukum Allah, 10 perintah Allah. Banyak orang yang ketika mereka tahu banyak firman, mereka pikir mereka sudah hidup dalam ketaatan, mereka layak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi Yesus yang paling tahu apa yang menjadi paling penting dalam hidup kita. Kebanyakan manusia fokus hidupnya mengejar harta. Perjuangan hidup orang dari kecil sampai tua, sekolah sungguh-sungguh supaya apa? Supaya jadi orang yang berhasil, sukses. Sukses itu apa? Jadi kaya. Setelah jadi kaya lalu apa? Ingin lebih kaya. Setelah sudah lebih kaya, harus bertahan kaya. Padahal perjuangan hidup manusia yang sesungguhnya bukanlah menjadi kaya. Perjuangan hidup kita yang sesungguhnya harusnya adalah bagaimana kita bisa masuk ke surga. Kita harus menikmati
masa hidup kita di dunia ini. Tetapi kita nggak boleh melupakan bahwa pada akhirnya nanti kita harus mengakhiri hidup ini. Jangan hidup seolah hidup kita ini tidak ada akhirnya. Perjuangan kita yang sesungguhnya adalah untuk memperoleh mahkota abadi di kerajaan sorga. 1 Korintus 9 ayat 25 berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Dalam hidup ini, kita berjuang untuk menyenangkan Tuhan. Kita ingin melakukan segala cara supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Makanya kita rajin berdoa, baca firman, melayani, menabur. Karena kita ingin setelah kita selesai nanti, kita semua mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tapi masalahnya begini, dalam hidup mengikut Kristus itu butuh perjuangan. Kenapa hidup dalam kebenaran butuh perjuangan? Karena tidak ada orang yang bisa 100% baik. Selama kita hidup di tubuh kita yang fana ini, kita harus terus berjuang untuk melawan keinginan daging. Karena itulah kita butuh juru selamat. Because no one is good enough. Markus 10 ayat 18 jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Kita tahu bahwa sekalipun orang tahu firman, mengerti kebenaran, tapi mereka tetap bisa jatuh dalam dosa. Kita juga. Kenapa? Kok bisa gitu? Saya sering bertanya, kalau orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu Roh Kudus juga memenuhi hatinya, bukankah harusnya hidupnya berubah? Sesaat berubah, mengalami kelahiran baru, tapi kemudian dalam perjalanan imannya tidak sedikit orang percaya yang jatuh. Why? Saya belajar bahwa pengenalan akan Allah itu kasih karunia. Tidak ada seorang pun yang bisa menerima Yesus sebagai Juru Selamat kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. Keselamatan adalah pemberian cuma-cuma dari Bapa di sorga. Tapi untuk hidup dalam kebenaran, melakukan kehendak Bapa, terus belajar mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri, itu butuh perjuangan dan itu harus lahir dari keputusan kita. Tuhan adalah the God of free will. Tuhan bukanlah Tuhan yang memaksakan kita untuk mengikuti kemauannya. Dia kasih tahu yang dia mau. Tapi pilihan kita untuk melakukannya. Mengapa banyak orang yang terus jatuh bangun dalam dosa yang sama meskipun mereka sudah tahu kebenaran? Karena banyak orang yang menganggap sepi kemurahan Tuhan. Roma 2 ayat yang keempat berkata begini, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Kalau kita perhatikan ayat ini, Rasul Paulus mengingatkan supaya kita jangan menganggap sepi kemurahan dan kesabaran dan kelapangan hati Tuhan. Harusnya kita yang sudah menerima keselamatan, kita yang sudah diampuni, kita yang diberikan kesempatan untuk hidup yang baru, lahir baru, kita mengerjakan keselamatan kita
Saya percaya firman Tuhan ini menjelaskan bahwa teori Calvinis sekali selamat tetap selamat itu salah. Bahwa setiap kita harus bersungguh-sungguh atas keputusan hati kita sendiri untuk menang atas setiap dosa. Bertobat, metanoia, artinya berbalik 180 derajat, tidak melakukan dosa lagi. Apa sebabnya orang jatuh bangun? Saya percaya kita butuh kasih karunia Allah. Tapi keputusan kita, tekad yang bulat untuk menang atas dosa harus lahir dari keinginan kita sendiri. Untuk hidup dalam kebenaran itu butuh perjuangan. Oleh karena itu, the real fight, perjuangan kita yang sesungguhnya adalah hidup dalam kebenaran supaya kita mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tahukah Anda Rasul Paulus dalam hidupnya pun berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Roma 7 ayat 18. Rasul Paulus berkata, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Dalam ayat ini kita bisa membaca betapa Rasul Paulus frustasi dengan dagingnya. Bahwa seringkali meskipun dia sudah mengerti kebenaran, dia rindu hidup dalam kebenaran, tapi dia tetap jatuh dalam dosa. Dagingnya membuat dia lemah. Roh memang penurut tapi daging lemah. Pernahkah Anda putus asa dengan dirimu juga? Anda tahu firman, dengar khotbah banyak, tapi tetap engkau lemah dan tetap jatuh dalam dosa. Saya ingin beritahu bahwa kalau teori-teori yang mengatakan kunci kita untuk tidak jatuh dalam dosa adalah berbahasa roh banyak-banyak, berdoa banyak-banyak, baca firman banyak-banyak, saya saksikan berapa banyak hamba Tuhan yang saya yakin mereka lakukan ini semua, tapi tetap jatuh. Mungkin ada yang jatuh karena uang, mungkin kan ada yang jatuh karena keserakahan, perselingkuhan dan lain sebagainya. Tapi yang pasti saya belajar dalam hidup saya bahwa untuk hidup dalam kebenaran itu butuh perjuangan kita melawan daging. Kalau ada dosa yang begitu membelenggu dan begitu sulit dilepaskan, mari berdoa dan minta anugerah Tuhan untuk melepaskan dan menjauhkan Anda dari apa yang tidak bisa Anda tolak. Saya percaya Tuhan pemurah. Ada orang-orang yang melatih dirinya untuk menguasai diri dengan cara berpuasa. Tapi saya mau bilang begini, keputusan yang kuat untuk berhenti berbuat dosa harus lahir dari hati Anda. Saya ingin ingatkan, bagi Anda yang mungkin tidak percaya, heaven and hell is real. Matius 13 ayat 49. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ayat yang sama tentang dapur api, ratapan dan kertakan gigi ada di banyak ayat. Membuktikan bahwa Yesus menjelaskan kepada kita bahwa ada neraka setelah setiap kita menghadapi tahta penghakiman. Yohanes 14 ayat 2, Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di ayat ini, Yesus menjelaskan tentang sorga. Janji kepada setiap orang percaya yang terus pikul salib ikut Kristus, bahwa ada tempat bagi kita dalam kerajaan kekal. Heaven and hell is real. Sorga dan neraka itu nyata. Tapi Tuhan mau kita berjuang
melawan dosa, melawan daging kita, bukan karena takut masuk neraka, tapi karena kita mengasihi Dia. Apa yang terjadi ketika seseorang mengambil keputusan berubah hanya karena takut? Ketika yang mengawasi tidak ada, dia buat lagi kesalahan yang sama. Seberapa sering kita ingat bahwa Tuhan itu ada? Orang yang hidup takut akan Tuhan adalah orang yang constantly aware of the presence of God. Orang yang takut akan Tuhan itu dengan kesadaran yang penuh, tahu bahwa Tuhan melihat semua yang dia buat. Berubah karena takut itu cuma sementara. Tuhan mau kita berubah, insyaf atas segala dosa kita, karena kita mengasihi Dia dan menghargai kasih karunia-Nya. Aturan-aturan mengandung hukuman, membuat kita jadi takut. Kita disiksa rasa bersalah, merasa tidak layak ketika kita jatuh bangun dan jatuh bangun. Orang yang hanya melakukan kebenaran karena takut hukuman, pasti akan disiksa rasa bersalah. Banyak orang yang beribadah hanya untuk mencari pembenaran diri. Contoh, hari Minggu kalau nggak ke gereja berasa ada yang salah. Terus kalau sudah ke gereja, lega. Itu mencari pembenaran diri. Agama adalah jalan manusia mencari Sang Pencipta. Tapi ibadah itu bukan untuk pembenaran diri kita. Ibadah adalah ungkapan rasa syukur, rasa hormat, dan kasih kita kepada Allah. Mari cintai Tuhan dengan hidup kita. Untuk meraih hidup kekal bersama dengan Bapa di sorga selama-lamanya, butuh perjuangan. Dan saya ingin memberikan reminder, sekedar mengingatkan, jangan sampai di dalam pergumulan hidup kita mencoba bertahan hidup, terus berusaha menjadi lebih kaya, berusaha untuk jadi siapa dan punya apa. Kita melupakan bahwa sebenarnya perjuangan hidup kita yang sesungguhnya adalah beroleh bagian dalam kerajaan sorga. Jangan hidup seolah hidup ini tidak ada akhirnya. Teruslah berjuang, ambil ketetapan untuk hidup dalam kebenaran dan mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan Anda. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami tentang perjuangan hidup kami yang sesungguhnya. Bukanlah untuk meroleh harta duniawi, tapi perjuangan hidup kami yang sesungguhnya adalah beroleh bagian dalam kerajaan sorga. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak menganggap sepi kemurahan dan kesabaran-Mu. Biarlah kami terus berjuang menghidupi kebenaran-Mu, melakukan firman-Mu, dan hidup mengasihi sesama seperti kami mengasihi diri kami sendiri, mengampuni semua orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, mampukan kami oleh kasih karunia-Mu. Di dalam nama